Halo, kembali lagi bersama saya Ipan Nur Alam dalam channel Bicara Show. Hari ini kita akan coba bertanya-tanya kepada ChatGPT, siapakah 5 tokoh Indonesia yang kemudian akan diprediksi menjadi calon presiden di tahun 2029. Kita akan berdiskusi panjang lebar dengan ChatGPT. Jangan lupa ditonton sampai akhir. Kita akan coba berkenalan dulu. Halo. Kita akan kasih prompt supaya dia itu mengerti apa yang kita inginkan. Kamu adalah seorang ahli tata negara, ahli tata negara. Oke, menurutmu siapa 5 tokoh yang diprediksi akan menjadi presiden 2029? Kita cek guys, 1, 2, 3. Oke, siapa yang menurut ChatGPT itu adalah tokoh yang akan menjadi presiden di tahun 2009? Kita cek yang pertama. Nah, sebagai ahli tata negara, saya melihat perkembangan politik di Indonesia hingga sekarang. Berikut 5 tokoh diprediksi. Yang pertama itu ada Prabowo Subianto. Nah, kenapa Pak Prabowo Subianto ini kemudian dikatakan bisa cocok ataupun bisa menjadi terpilih kembali? Padahal kalau dilihat dari usianya, Pak Prabowo itu kalau sekarang usia 72, mungkin ke depan itu usia 77. Dia 77 tahun kalau nanti di tahun 2029 itu. Saat ini menjabat Partai Gerindra terbuka mencalonkan diri 2029 dengan ambang batas. Tuh kan catatan resiko, usia dan kinerja pemerintah akan menjadi faktor penting jika periode 2029, 2024, 2029 berjalan dengan banyak kendala. Nah, Pak Prabowo itu mungkin akan bisa menjadi presiden di tahun 2029. Itu tergantung dari kinerjanya hari ini. Kalau Pak Prabowo sukses, ya pasti masyarakat juga menginginkan Pak Prabowo kembali untuk menjadi seorang calon presiden. Tapi kan yang menjadi kendalanya itu adalah soal usia Pak Prabowo yang sudah cukup tua. Dan ini mungkin akan menjadi polemik nanti di tahun 2029. Akan tetapi hal yang jadi perlu catatan juga bahwa Pak Prabowo itu secara keunggulan dia itu punya partai, kemudian ketua partai, dan juga hari ini jejaringnya sudah mulai luas. Dan ya artinya dia sudah punya banyak pengikut lah untuk mempersiapkan diri untuk menjadi calon. Nomor 2, anjay, siapa ini guys? Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini dia itu sedang menjabat sebagai wapres, wakil presiden. Tapi entah kenapa ChatGPT itu memprediksi Pak Gibran itu akan menjadi presiden di tahun 2029. Ada beberapa catatan alasan. Nah, alasannya adalah pertama dia wapres, yang kedua media mencatat sinyal kuat bahwa ayahnya Jokowi. Lagi-lagi guys, politik dinasti. Gibran itu salah satu tokoh muda yang hari ini itu punya potensi besar berpeluang menjadi calon presiden di tahun 2029. Karena apa? Karena dia punya sosok seorang ayah yang luar biasa, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu mantan presiden yang sudah 2 periode menjadi presiden, dan hari ini mungkin sedang menyiapkan strategi dan beberapa kekuatan politik Pak Prabowo. Meskipun Pak Jokowi itu tidak punya partai politik, tapi secara kekuatan power itu masih punya. Beberapa menteri sudah punya, beberapa komisaris dia punya. Kemudian anak bungsunya Kaisang Pangarep itu juga jadi ketua partai PSI. Dan Gibran juga hari ini mungkin sedang mempersiapkan strategi itu guys. Ada prediksi bahwa Gibran itu betul prediksi. Catatan risiko, pengalaman nasional masih relatif terbatas. Jangan dicek dulu lah, nomor 3. Jadi memang pengalaman Pak Gibran ini ya masih terbatas guys. Bahkan di hari ini Pak Gibran itu jarang dilibatkan oleh Pak Prabowo dalam berbagai hal. Dalam sosoknya sebagai wapres. Katakanlah ketika kunjungan ke luar negeri ataupun ya kunjungan negara ke negara lain, itu jarang sekali ketika Pak Prabowo tidak bisa hadir, itu jarang sekali dilibatkan oleh Pak Prabowo untuk menggantikan. Justru Pak Prabowo itu lebih memilih Agus Harimurti Yudhoyono dibanding Pak Gibran Rakabuming Raka. Dan memang Pak Gibran ini masih belum punya kekuatan, ya pertama kekuatan secara personal. Dan hari ini Pak Gibran itu kan masih banyak yang membranding bahwa dia itu keterikatan politik dinasti yang kuat, kemudian bayang-bayang ayahnya yang tidak bisa dilepaskan.
dan juga banyak kekecewaan publik juga. Meskipun beberapa orang juga banyak yang mendukung Pak Gibran, tapi ini sangat potensial sekali Pak Gibran itu untuk menjadi calon presiden di tahun 2029. Yang ketiga, ada ini guys, Puan Maharani. Oh, apa alasannya? Kenapa Bu Puan? Ini alasan menurut ChatGPT. Pertama, Puan Maharani hari ini itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, berasal dari partai besar dan sudah beberapa periode. Artinya Bu Puan ini secara kapasitas pengalaman mimpin negara itu sudah ada guys. Juga pemikiran tentang negara itu pasti juga banyak Ibu Puan ini. Kemudian sebagai figur politik dan lain sebagainya, ada wacana bahwa dirinya bisa menjadi mendampingi. Catatan risiko nih catatannya. Belum muncul secara publik sebagai capres tunggal dengan dukungan jelas internal partai. Jadi resikonya Ibu Puan ini kan secara elektabilitas dia kurang. Jujur, secara elektabilitas Ibu Puan ini memang kurang dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi karena dia juga punya historis, dia itu seorang anak dari founding father kita, cucu Bung Karno, kemudian anaknya Ibu Megawati sebagai ketua partai sekaligus mantan presiden. Apalagi PDI itu terkenal dengan sosok dengan partai yang solid ke bawah guys. Anak buah punya, partai dia punya, kendaraan politik dia punya, ya itu dia kurang punya elektabilitas karena tidak ada gebrakan yang luar biasa wow untuk negara ini dari Ibu Puan. Siapa sosok yang ketiga menurut ChatGPT guys? Kita cek. Sesuai prediksi, siapa dia guys? Agus Harimurti Yudhoyono, anaknya Pak SBY, geng Cikeas. Apa alasannya? Nah, alasannya adalah mengapa masuk daftar AHY telah dipastikan menjadi ketua umum Partai Demokrat. Jadi dia itu sebagai ketua partai. Jadi secara kendaraan politik dia itu udah punya sebetulnya. Kemudian ada keterikatan bahwa Demokrat bisa menjadi pemain penting dalam koalisi 2029 dan AHY menjadi pembicaraan sebagai figur capres atau pemain utama. Memang betul AHY ini memang sangat diidam-idamkan oleh sebagian orang, apalagi dengan tampilan yang luar biasa. Tapi masih kita lihat resikonya apa resikonya. Saat ini partainya belum menyatakan saat ini partainya memang belum menyatakan karena masih jauh itu 2029. Tapi AHY itu kan dia punya SBY, orang tua yang punya jejaring yang luas, kekuatan militer pasti dia juga punya, apalagi kekuatan secara uang itu dia juga punya. Jadi sangat dimungkinkan kalau dia menjadi capres. Dan yang pertama itu adalah Anies Baswedan guys. Anak abah mana anak abah? Anies Baswedan itu diprediksi juga. Tumben ChatGPT masukin Anies guys. Padahal Anies itu tidak punya partai, tidak punya partai yang mendukung. Apakah nanti PKS akan merapat juga ke Anies? Kita lihat nanti guys. Mengapa Anies ini layak dipertimbangkan? Nah, pertama alasannya dia sebagai mantan gubernur, figur yang memiliki basis dukungan tertentu, Anies tetap muncul dalam diskusi sebagai tokoh capres. Anies itu dia juga pernah menjadi Mendikbud, Menteri Pendidikan Kebudayaan pada saat itu. Dan jelas Anies itu kan karena dia kan kemarin udah punya modal kemarin itu berdampingan dengan Abdul Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 25%. Apakah suara itu masih bisa digoyang ataupun masih tetap solid memilih Anies guys? Karena Anies itu ya dia banyak pendukungnya guys, meskipun dia tidak punya jabatan hari ini. Kasihan, nggak punya apa, penganggur dia. Dengan peluang terbuka lebih besar karena ambang pencalonan yang makin longgar, figur Anies menjadi bisa mengejar peluang jika membangun koalisi dan dukungan. Catatan risiko, belum ada sinyal formal dia akan maju atau didukung koalisi besar. Ini dia. Sebetulnya catatan untuk Anies itu cuma satu guys. Dia itu tidak punya partai. Karena partai juga akan menghitung nanti. Makanya kenapa Anies hari ini sangat luar biasa harus kerja ekstra. Kita lihatlah beberapa postingan di story-nya. Dia sudah mulai berbaikan dengan Jokowi, berbaikan dengan Prabowo, kemudian dia dekat langsung turun ke masyarakat. Kemudian ada beberapa video dia silaturahim sana kemari. Ya itu mau tidak mau itu adalah bagian daripada strategi supaya dia dilirik oleh partai-partai politik besar nanti.
apakah dia akan jadi calon presiden ataupun wakil presiden. Tapi kalau kayaknya koalisi di partai itu kalau sudah bulat dibentuk dari sekarang ataupun sudah ada pembicaraan ini, kayaknya Anies bakalan terlempar ya. Karena dia bukan ketua partai, itu saja sih. Nah, kesimpulannya, kelima tokoh di atas, Prabowo, Gibran, Puan, AHY, Anies, memiliki kombinasi kekuatan struktural partai, posisi partai, posisi lembaga, relasi koalisi, dan publikasi isu capres 2025 mungkin. Nah, kita akan tanya guys, kira-kira menurut kamu bakal siapa ya? Kira-kira siapa yang bakal menang jika kelima itu mencalonkan diri? Kita coba tanya ChatGPT, guys. Pertanyaan yang saya adalah, kalau kelima tokoh benar-benar bertarung dalam pilihan, maka analisanya bisa dibedah dari 3 faktor besar: kekuatan struktural, dukungan publik, dan arah politik. 1. Kekuatan struktural. Tokoh. Nah, ini guys. Jadi beberapa keunggulan. Kalau dari posisi struktural ini jelas Pak Prabowo dimenangkan guys, karena beliau itu pertama sebagai Presiden RI, kemudian Ketua Partai Gerindra, kekuatan dia sangat kuat, punya jejaring ini TNI. Kemudian yang kedua Gibran juga didukung Gerindra dan jaringan Jokowi, sangat kuat politik dinasti dan pengaruh Jokowi ini Gibran. Puan Maharani dia sebagai Ketua DPR RI PDI Perjuangan, secara struktur dia kuat tapi lemah secara popularitas. Jadi popularitasnya memang lemah Bu Puan ini. Kemudian AHY dia itu sebagai Menko Partai Demokrat. Kekuatan AHY itu sedang kayaknya, butuh koalisi besar lagi. Anies Baswedan mantan Gubernur DKI Jakarta, basis relawan Anies PKS struktur, lemah secara struktur tapi kuat di segmen intelektual dan urban. Elektabilitas dan citra publik ya sini dia. Gibran mengalami kenaikan citra karena masih muda dan populer di media sosial. Enggak populer, masih populer Anies lah dibanding Gibran. Kalau menurut saya ya. Prabowo punya elektabilitas tinggi tapi menurun karena faktor usia. Betul. Puan itu cenderung merendah dalam survei elektabilitas. Elektabilitas Puan itu cuma 5%. AHY stabil tapi belum menembus 10-15%. Anies masih punya loyal basis guys. Punya, tapi ya satu lagi kelemahannya tadi, arah koalisi. Nah, ini koalisi yang akan diprediksi. Pertama, Prabowo itu koalisinya itu Gerindra, partai-partai pemerintah, Golkar, PAN, dan PSI. Gibran jika mau terpisah dari Prabowo bisa ambil dukungan Jokowi 20-25%. PDIP solid tapi memang terbatas. Demokrat itu partai menengah lah. Demokrat, Anies, PKS, dan Nasdem jika bergabung kembali. Potensi dua besar, Prabowo versus Gibran atau Gibran versus Anies. Wow. Kalau yang ini unggul elektabilitas. Kalau secara struktur, kita ulangi guys. Kalau secara struktural itu Prabowo dan Gibran bakal incumbent. Tapi kalau secara elektabilitas itu Gibran dan Anies yang bakal ini. Tapi kalau secara arah koalisi politik, partai politik, itu yang unggul itu Prabowo versus Gibran atau Gibran versus Anies. Simulasi 5 prediksi Gibran. Wow. Coba guys. Gibran Raka Buming Raka itu 28%. Prabowo Subianto 25%. Puan Maharani, berarti yang paling tinggi itu Gibran, Prabowo, Anies, AHY, sama Ibu Puan. Putaran kedua kemungkinan. Nah, kita langsung aja baca kesimpulan. Jika Gibran dan Prabowo tidak bersaing satu kubu, mereka akan menang mudah lawan siapapun. Betul, saya sepakat. Jika Gibran melawan Prabowo berpeluang menang tipis karena efek Jokowi legislatif. Jika Anies melawan Gibran, duel akan ketat. Gibran unggul di struktur, Anies enggak. Kita langsung aja menurutmu siapa yang bakal menang? Menurutmu siapa yang bakal menang? Singkat saja. Wow.
mengejutkan. Kalau melihat tren politik sekarang, Gibran Raka Buming Raka masih berpeluang menang di Pilpres 2029. Ini menurut ChatGPT, guys. Gibran itu berpeluang menang di Pilpres. Bayangin guys, bayangin. Mari guys, keluarga Jokowi lagi. Tapi gak apa-apa, ini kan ChatGPT guys. Silahkan kalau teman-teman punya ChatGPT lain, silahkan boleh ditanya apakah sama dengan saya ataupun tidak. Yang jelas kira-kira menurut prediksi teman-teman semua, siapa yang akan menang nanti di tahun 2029. Tulis di dalam kolom komentar. Cek itu.